Waduh, Indonesia diklaim bisa terancam suram jika Anies Baswedan terpilih jadi presiden 2024. Kita ini, para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun. Maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden, ternyata sangat positif. Di Partai Demokrat adalah kita selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik lain. Ya tentu saja termasuk teman-teman di PDIP. Gitu. Untuk itu kami menghormati dan menghargai pintu komunikasi ya yang telah disampaikan melalui pernyataan terbuka Sekjen PDIP Mas Hasto. Partai Demokrat juga menyambut baik ini rencana silaturahmi Mbak Puan dan Mas AHY, tapi ya dalam kapasitas sebagai dua pemimpin muda ini yang menatap masa depan dan hari esok yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita bersama. Nah, kalaupun misalnya ada upaya menggoda, Nasdem sendiri berkeyakinan lah bahwa Demokrat akan tetap konsisten dengan sikap politik yang sudah dipilih, itu ada dalam koalisi Persatuan dan Perubahan ya, KPP, dan saya yakin Demokrat sekali lagi akan konsisten, akan tetap bersama-sama membuat koalisi perubahan ini semakin solid. Saya kira bagus itu untuk mewujudkan soliditas persatuan Indonesia. Kan pilihan pilpres boleh beda, pengusungnya boleh beda, tetapi kan bukan berarti harus berpecah belah antara elemen bangsa ini, tidak harus bermusuhan. Saya kira ini yang harus dicatat gitu loh. Jadi PKS merespon kunjungan Demokrat ke PDI, Demokrat kemana lagi, atau Nasdem kemana, itu biasa. Hal biasa. Pegiat media sosial yang memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW, Hussein Al-Wistihab, menyoroti pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan bahwa pemilihan umum bukan untuk teruskan program pemerintah sebelumnya. Hal itu ditanggapi oleh Habib Hussein melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Hussein Shihab mengatakan bahwa Indonesia bisa terancam suram jikalau Anies Baswedan terpilih pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hussein Shihab mengatakan bahwa jika Anies Baswedan jadi presiden, maka program-program kerap sedang berproses diduga akan dirombak dari nol lagi. Indonesia bisa terancam suram kalau Anies terpilih. Program-program pemerintahan sebelum-sebelumnya yang sudah ada dan sedang berproses, ada dugaan akan dirombak dari nol lagi kalau Anies jadi presiden. Mumet, ujar Hussein Shihab. Lebih lanjut, Hussein Shihab mengatakan bahwa program dari pemerintahan presiden pertama sampai saat ini masih terus berkesinambungan dan berproses. Sementara program presiden dari zaman Pak Karno sampai Pak Jokowi terus berkesinambungan dan berproses hingga hari ini. Demikian ungkapnya. Hussein Shihab pun heran dengan sikap Anies Baswedan yang terlihat seperti sangat dendam dengan Jokowi. Dendam banget kayaknya Anies sama Pak Jokowi sampai menyebut pemilu bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, tetapi melempangkan jalan menuju tujuan RI. Jadi presiden-presiden sebelumnya tidak melempangkan dengan tujuan RI gitu. Itu turut Hussein Shihab. Kemudian Hussein Shihab pun mengatakan bahwa Jokowi kerap mewujudkan program akan atau meneruskan cita-cita dari presiden sebelumnya, yakni terkait pembangunan IKN Nusantara. Pengamat politik Rocky Gerung melihat ada upaya Presiden Joko Widodo melemahkan Anies Baswedan. Jokowi sudah menunjukkan gerakan anti-Anies. Pernyataan tersebut Rocky Gerung merespon kabar akan berkumpulnya ribuan kader Demokrat di Jakarta dengan ditemani Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawal putusan MA soal PK Muldoko. Rocky menjabarkan intervensi pada Demokrat bermuara pada pelemahan Anies. SBY masih aktif untuk memantau perkembangan demokrasi. SBY sering terganggu jika Presiden Jokowi memberikan sinyal yang tidak paham demokrasi. Demikian ujarnya dalam video yang diunggah YouTube Rocky Gerung Official. Dikutip pada Minggu 18 Juni, sikap Jokowi yang membiarkan Muldoko, notabene-nya merupakan orang terdekat Presiden, melakukan intervensi pada kedaulatan partai politik akan dinilai buruk oleh publik. Publik melihat adanya upaya Jokowi melemahkan Demokrat. Orang melihat bahwa Jokowi juga ingin agar Demokrat dilemahkan. Kalau dilihat lemah, lebih mudah untuk
untuk membatalkan Anies. Intinya semua ini soal Anies Baswedan. Demikian tegasnya. Kecurigaan publik akan meningkat dengan begitu Jokowi dianggap melakukan kecurangan di akhir masa kekuasaannya. Rocky meminta Jokowi berhenti menunjukkan intervensi politik, apalagi dengan terang-terangan. Presiden Indonesia ke-7 itu malah mengaku akan melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2020. Indonesia bisa terancam suram kalau Anies terpilih. Program-program pemerintahan sebelum-sebelumnya yang sudah ada dan sedang berproses, ada dugaan akan dirombak dari nol lagi kalau Anies jadi presiden. Mumet, ujar Husin Shihab. Lebih lanjut, Husin Shihab mengatakan bahwa program dari pemerintahan presiden pertama sampai saat ini masih terus berkesinambungan dan berproses. Sementara program presiden dari zaman Pak Karno sampai Pak Jokowi terus berkesinambungan dan berproses hingga hari ini. Demikian ungkapnya. Husin Shihab pun heran dengan sikap Anies Baswedan yang terlihat seperti sangat dendam dengan Jokowi. Dendam banget kayaknya Anies sama Pak Jokowi sampai menyebut pemilu bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya tetapi melempangkan jalan menuju tujuan RI. Jadi presiden-presiden sebelumnya tidak melempangkan dengan tujuan RI gitu. Tutur Husin Shihab. Kemudian Husin Shihab pun mengatakan bahwa Jokowi kerap mewujudkan program akan atau meneruskan cita-cita dari presiden sebelumnya, yakni terkait pembangunan IKN Nusantara. Pengamat politik Rocky Gerung melihat ada upaya Presiden Joko Widodo melemahkan Anies Baswedan. Jokowi sudah menunjukkan gerakan anti Anies. Pernyataan tersebut Rocky Gerung merespon kabar akan berkumpulnya ribuan kader Demokrat di Jakarta dengan ditemani Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawal putusan MA soal PK Muldoko. Rocky menjabarkan intervensi pada Demokrat bermuara pada pelemahan Anies. SBY masih aktif untuk memantau perkembangan demokrasi. SBY sering terganggu jika Presiden Jokowi memberikan sinyal yang tidak paham demokrasi. Demikian ujarnya dalam video yang diunggah YouTube Rocky Gerung Official. Dikutip pada Minggu 18 Juni, sikap Jokowi yang membiarkan Muldoko, notabene-nya merupakan orang terdekat Presiden, melakukan intervensi pada kedaulatan partai politik akan dinilai buruk oleh publik. Publik melihat adanya upaya Jokowi melemahkan Demokrat. Orang melihat bahwa Jokowi juga ingin agar Demokrat dilemahkan. Kalau dilihat lemah, lebih mudah untuk membatalkan Anies.